Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Seorang bandar narkoba menyerang polisi menggunakan senjata tajam. Kawanan pencuri motor kiat merajalela. Harga cabai rawit anjlok, petani terpuruk. Sejak awal tahun 2024, harga cabai rawit terus turun. Pada awal pekan kedua tahun ini, harga cabai rawit di tingkat petani Rp17.000 per kilogram. Turunnya harga cabai dikeluhkan para petani di Desa Hanakau, Kecamatan Sukau, Lampung Barat. Di antaranya Sumiati, petani cabai mengatakan pada akhir tahun 2023, harga cabai dibeli tengkulak Rp30.000 per kilogram. Namun ketika memasuki tahun 2024, harga cabai anjlok, bahkan pernah Rp14.000 per kilogram, dan kini mulai naik lagi di harga Rp17.000 per kilogram. Sumiati tidak tahu penyebab anjloknya harga cabai rawit, padahal harga cabai merah dan caplak kini masih tinggi. Hari ini harga cabai Rp17.000. Oh, udah berapa kali mutil? 3 kali. Berapa aja, Mbak? Yang pertama masih kena harga 30, yang kedua 14, yang hari ini 17. Gimana kondisinya Mbak saat ini, kan lagi musim hujan, ngaruh nggak sama tanaman cabai kita? Yang ngaruh ini lagi kena penyakit patek. Sementara itu, pantauan di Pasar Kuta Besi, Kecamatan Batu Berak, Lampung Barat, harga cabai rawit Rp20.000 per kilogram. Harga cabai rawit selisih Rp3.000 lebih tinggi dibanding di tingkat petani. Sementara untuk harga cabai merah Rp50.000 dan cabai caplak Rp70.000 per kilogram. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Memasuki pekan kedua, harga bahan pokok di Metro masih tinggi. Pantauan di pasar kota Metro Senin pagi, hampir sebagian besar harga bahan pokok seperti beras, gula pasir, dan harga beberapa sayur mayur yang naik sejak libur Nataru lalu hingga kini belum turun. Harga beras masih di kisaran Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Harga gula pasir kini tembus Rp18.000 per kilogram. Harga daging ayam potong Rp34.000 per kilogram. Harga bawang merah dan bawang putih di kisaran Rp38.000 per kilogram. Sementara untuk harga cabai kini turun. Menurut pedagang, penyebab tingginya harga bahan pokok dan sayur mayur karena pasokan dari agen menurun, dampak banyak petani gagal panen pada musim kemarau lalu. Di awal musim hujan ini, mereka baru memulai tanam lagi. Ini yang sekilo Rp80.000. Jadi dia nunggu sayang itu. Pasokan berkurang, kebutuhan tetap. Kenapa pasokan berkurang? Efek kemarau panjang, jadi petani gagal panen. Sementara itu, Pemkot Metro yang melakukan sidak harga bahan pokok menyatakan stok bahan pangan masih melimpah meski harganya tinggi. Dari peninjauan lapangan, harga stabil. Posisi hari ini turun dibandingkan dengan hari kemarin. Telur stabil, cabai juga turun. Kemudian beras relatif stabil dan stoknya untuk bawang merah antara 20 sampai dengan 25. Kemudian yang bawang putih juga stabil. Jadi hari ini Metro kondusif dengan kondisi pangan. Kenaikan harga bahan pokok dan sayur mayur menyebabkan omset pedagang menurun karena banyak warga yang mengurangi pembelian untuk menekan pengeluaran.
Pedagang dan warga mendesak pemerintah segera menurunkan harga bahan pokok dan sayur mayur. Asep Saifullah melaporkan dari Metro. Memasuki musim hujan, usaha jasa cuci pakaian di Bandar Lampung kebanjiran konsumen. Di antaranya terpantau di salah satu tempat jasa pencucian pakaian di Wai Halim. Di tempat ini, setiap hari bisa menerima hingga 50 kg pakaian kotor dari para konsumennya untuk dicuci. Menurut pengelola, konsumen terbanyak adalah para pekerja dan mahasiswa. Mereka enggan mencuci sendiri karena sibuk bekerja, dan ada juga karena jika mencuci sendiri, maka pakaiannya akan sulit kering dampak musim hujan. Sudah biasa Mbak, karena saya kerja nggak sempet ya 2 hari sekali lah harus jadi. Biasa kita kalau laundry berapa hari sekali Mbak? 3 hari sekali. Tadi emang udah biasa yang Udah biasa, karena kerja jadi nggak sempet, nggak ada air juga Mbak, baru ini hujan. Sehari tergantung, kalau lagi rame bisa sampai 50-an ke atas lah. Kalau lagi sepi kan ini ya Mbak, 25-30. setidaknya sedikit. Dan ini dulu malah mereka ada yang cuci tabung sendiri, self service gitu. Banyak self service, mereka tinggal di jalan rumah, jarang yang mau kiloan. Usaha jasa cuci pakaian di Bandar Lampung kian menjamur karena usaha ini dinilai menguntungkan dan bisa berjalan di semua musim. Saat kemarau, warga yang dilanda krisis air bersih memilih mencuci pakaian di tempat jasa pencucian. Sementara saat musim hujan, konsumen juga akan meningkat. Tarif jasa cuci pakaian di kisaran Rp5.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan emak-emak terlibat dalam proses pelipatan kertas surat suara pemilu di KPU Lampung Selatan. Momen 5 tahunan ini sangat ditunggu sebab mereka bisa mendapat uang untuk membantu perekonomian rumah tangga. Selain emak-emak, ada juga remaja putra dan putri serta pria dewasa yang ikut menjadi pekerja. Pengen tahu, terus keduanya bikin kerja aja Pak. Pengen uang tambahan lah ya, dapat uang tambahan. Gimana Bang, ada kesulitan nggak ngelipatnya? Ya enggak lah, Jadi ini aman ya? gampang-gampang mudah lah gitu. Sebelum-sebelumnya udah pernah ikut atau gimana Bang? Udah pernah ya? Pekerjaan biasanya apa Bang? Sehari-harinya paling ya ngojek lah Apa? Ngojek. KPU Lampung Selatan hingga Senin siang sudah menerima 2,4 juta kertas surat suara DPR Kabupaten, Provinsi hingga Pusat. Dengan sekitar 500 pekerja, seluruh proses pelipatan ditargetkan selesai seluruhnya sebelum 14 Januari 2024. Hari ini adalah kegiatan sortir lipat terkait dengan surat suara yang sudah ada di Lampung Selatan. Rencana kegiatan ini dimulai pada hari ini sampai dengan tanggal 14 Januari nanti. Kita melibatkan masyarakat sekitar kurang lebih sekitar 500 pekerja atau sekitar 500 orang yang terlibat dalam proses pelipatan suara ini. Seluruh proses pelipatan akan diawasi ketat polisi, KPU, dan Bawaslu. Seluruh pekerja pelipat kertas surat suara diperiksa saat akan masuk dan pulang kerja. KPU Lampung Selatan kini masih menunggu pengiriman surat suara Capres, Cawapres, dan DPD RI yang belum sampai. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.